Berikan keputusan yang adil. Apakah aku sudah terlibat untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik atau bahkan menjadi lebih buruk? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, karena Pilatus mendengarkan pendapat orang lain, Engkau dijatuhi hukuman mati. Tolonglah kami agar berani terlibat, menjadikan hal-hal dalam kehidupan ini semakin lebih baik dan bukan sebaliknya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus dihina, diludahi, disesah, bahkan mahkota duri dikenakan di kepalanya. Deritanya semakin bertambah ketika ia harus memanggul salibnya sendiri menuju ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Ketika kita dihina atau diejek, sering kita menjadi jengkel, marah, sakit hati, dan ingin balas dendam. Tetapi iman kita mengajarkan akan kasih. Bahkan kita harus mengasihi musuh kita. Mampukah kita tetap mencintai walau kita dihina? Mampukah kita mengasihi musuh kita? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, penderitaanmu semakin lengkap karena dosa kami. Seakan kami yang menghina Engkau, kami yang memasangkan mahkota duri di kepalamu. Kami mohon bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami selalu mengingat hal ini, sehingga kami mau berubah dan mengambil tindakan nyata untuk semakin mengasihi orang yang menghina kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib yang mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin berat. Jalan mendaki membuat beban salib terasa berat. Luka-lukanya mengeluarkan darah, badannya lemah dan lelah, bahkan batin pun lelah. Hal ini menyebabkan Yesus jatuh dalam perjalanannya. Penderitaan seringkali membuat kita ingin menyerah, bahkan mengakhiri hidup kita. Ketika kita melihat sesama kita mengalaminya, apakah yang kita lakukan? Membiarkannya terpuruk
Ataukah kita memberikan dukungan untuk berani menghadapi penderitaan seperti Yesus yang diajarkan? Apakah kita terlibat dalam menjaga kehidupan baik pada sesama maupun alam ciptaan? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, seringkali tidak peduli dengan sekitar kami. Kami lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan terlibat dengan sesama kami yang menderita. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami lebih peka dan mau terlibat menjaga kehidupan sesama dan alam ciptaan. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus ternyata tidak sendirian. Maria, ibunya, setia mengikutinya. Maria ada di pinggir jalan yang dilewati Yesus. Tatapan kasih bundanya, bebannya, dan bagi Maria, dia ikut merasakan kesedihan dan beban penderitaan yang dialami putranya. Di masa pandemi karena virus corona, banyak orang yang menderita, kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan mengalami kemunduran, tidak ada order, banyak yang sakit, bahkan meninggal. Apakah yang sudah kita lakukan? Apakah kita juga terlibat ketika melihat sesama kita menderita? Apakah kita tetap bisa mengasihi sesama kita ketika kita sendiri sedang mengalami penderitaan? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria menunjukkan kasih-Nya kepadamu sekalipun dari pinggir jalan. Dia mau terlibat, ikut merasakan kesedihan dan penderitaan-Mu. Agar kami, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu meneladan Bunda Maria menjadi pribadi yang sanggup mengasihi dan terlibat dengan sesama yang menderita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus yang setia ikut Yesus, Kau teladan Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah semakin lelah memanggul beban salibnya. Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota dipaksa oleh para serdadu untuk membantu Yesus memanggul salib. Memikul salib adalah salah satu ciri sebagai pengikut Yesus Kristus. Tiap orang memiliki salib yang berbeda-beda. Ada yang berat,
ada pula yang ringan. Tetapi bila kita saling menolong memikul salib, maka salib akan terasa lebih ringan. Maukah kita membantu sesama kita memikul salib yang lebih berat? Maukah kita terlibat? Kita tidak pernah tahu bahwa dengan cinta kasih dan keterlibatan kita, sesama yang kita bantu akhirnya mampu memikul salibnya. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Simon dari Kirene, Engkau memberikan contoh, walaupun terpaksa, akhirnya beban salib-Mu terasa ringan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami berani belajar seperti Simon, yang walaupun terpaksa, tetap mau membantu sesama kami memikul beban salibnya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus penuh darah dan keringat. Matanya sulit untuk melihat dengan baik. Veronica melihat itu, dan dengan berani ia mendekati Yesus dan menyeka wajahnya. Karena sikapnya yang tulus, Yesus menghadiahi gambar wajahnya. Perbuatan sekecil apapun, semudah apapun, jika dilakukan dengan tulus, pasti akan ada hadiahnya. Apakah kita mau menjadi seperti Veronica yang dengan berani mau terlibat dalam penderitaan Yesus? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan, kami sering melihat penderitaan sesama kami, tetapi terkadang kami malas untuk menolong, malas untuk terlibat karena berbagai alasan. Tolonglah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami mau melakukan aksi nyata, yaitu terlibat menolong sesama kami yang mengalami kesusahan. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang. Bila kita meringankan doa orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuknya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sekalipun Simon dari Kirene dan Veronica telah menolong Yesus Kristus, ternyata hal itu tidak cukup. Tubuh Yesus semakin lemah, sementara perjalanan masih jauh. Karena beratnya beban salib, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus bangkit lagi dengan tabah dan tekad yang kuat untuk menebus dosa kita. Dalam perjalanan pertobatan kita,
Terkadang kita masih sering jatuh dalam dosa yang sama. Jatuh bangun terus-menerus. Sampai kapankah kita akan seperti ini? Sadarkah bahwa dosa kita yang membuat salib Yesus semakin terasa berat? Apakah kita bangkit kembali seperti yang Yesus teladankan? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, jatuh berulang kali adalah hal yang tidak enak, bahkan membuat malu. Bantulah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami berani bangkit dan melangkah maju, serta berjaga terus dari kejatuhan kembali. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan, tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dalam perjalanannya menuju Golgota, banyak orang yang mengikuti Yesus. Di antaranya banyak wanita yang menangis dan meratap. Yesus pun memberi nasihat kepada mereka. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dari keadaan dirinya sendiri. Mereka lebih menasihati orang lain, tetapi tidak melakukan pertobatan diri. Apakah kita juga seperti mereka, menuding orang lain, sementara kita sendiri melakukan? Apakah terlibat seperti ini bisa disebut karena cinta atau mengasihi? Atau sebaliknya, senang pada penderitaan orang? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, teguran-Mu kepada para wanita yang menangis dan meratapi-Mu seperti teguran-Mu kepada kami. Seringkali kami peduli sama, tetapi kami melupakan pertobatan diri sendiri. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami melakukan pertobatan diri terlebih dulu sebelum kami mencintai dan terlibat dengan sesama kami dan juga alam ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah cuaca yang terik, semakin panas, Yesus sungguh-sungguh sudah kehabisan tenaga. Jalan yang semakin menanjak, ditambah luka-lukanya yang mengucurkan darah, semakin memperberat penderitaannya.
Tubuhnya tak lagi kuat menahan beratnya salib. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya, tetapi sekali lagi besarnya cinta pada manusia dan ketaatannya pada Bapaknya membuat Yesus untuk bangkit lagi. Kekuatan cinta Allah pada kita itulah yang memberikan kekuatan pada Yesus untuk bangkit. Apakah kita juga mempunyai cinta besar bagi sesama yang membutuhkan? Seringkali kita akan menjawab, tidaklah mungkin menyamai besarnya kasih Allah yang tanpa batas, karena kita hanyalah manusia biasa. Tetapi, apakah kita berani mencoba untuk melakukannya? Marilah kita hening sejenak. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, cinta-Mu yang tiada batas tak akan mungkin kami tandingi. Tetapi kami tetap percaya dengan pertolongan rahmat-Mu dan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami akan mampu belajar dan mencoba meraihnya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat tiba di bukit Golgota, penderitaan Yesus belumlah berakhir. Para serdadu dengan kasar menanggalkan pakaian Yesus. Luka-luka kembali berdarah karena gesekan pakaiannya. Dan yang paling menyedihkan, Yesus ia ditelanjangi di muka umum. Saat itu, Yesus menjadi manusia yang paling hina, manusia tanpa martabat. Dalam perkembangan dunia yang semakin carut-marut ini, sering kita mendengar keadaan menyedihkan, di mana manusia tidak lagi menjaga martabatnya, menjaga kemurnian tubuhnya sebagai bait suci Allah. Apakah kita salah satu yang termasuk di dalamnya? Jika tidak, apakah yang sudah kita lakukan terhadap kondisi ini? Apakah kita terlibat untuk mengajak sesama kita, terutama generasi muda, untuk menjaga kemurnian? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami sering lalai menyadari tubuh kami adalah bait suci-Mu. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk selalu mengingatkan kami dan menumbuhkan tekad dan aksi nyata untuk terus mau belajar menjaga kemurnian diri kami menuju kesempurnaan, seperti Engkau sempurna adanya. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkat-Mu. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus masih terus berlanjut. Para prajurit mencapakan tubuhnya ke tanah, menembusi tangan dan kakinya dengan paku pada kayu salib. Palang penghinaan ini adalah saat yang benar-benar mengerikan. Kemudian salib itu ditegakkan, namun sekalipun tangannya terpaku dan menanggung berat beban tubuhnya, Yesus masih sempat mendoakan para serdadu. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menerima sikap yang tidak adil, tidakkah memilih kesalahan tetapi dihukum, menjadikan kita dendam dan sakit hati? Apakah ini selaras dengan ajaran iman kasih? Apakah kita bisa mengampuni sampai dengan 70 kali 7? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami mau meneladani sikap-Mu, mengampuni yang bersalah dan membawa ketidakadilan kepada kami. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, ajarilah kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukannya. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat tak terbilang yang memuja, berapakah yang taat. Perhentian ke-12. Yesus mati di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sudah jam 12 siang, ketika kegelapan mulai meliputi daerah itu. 3 jam lamanya dalam kondisi gelap, Yesus mengalami kesakitan dan ketakutan, bahkan merasa sendirian. Saat itulah Yesus berseru kepada Bapanya, "Allahku, ya Allahku, meninggalkan daku." Dan tepat jam 3 siang, Yesus menyerah dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Kasih Allah melalui Putra Tunggalnya adalah kasih yang tanpa batas, sungguh tiada taranya. Cinta yang tulus diberikannya kepada para sahabatnya, bahkan juga para musuhnya. Cinta Tuhan itulah yang kita rayakan dalam perjamuan Ekaristi. Semoga kita selalu mengalami pembaruan cinta setiap hari, agar semakin mengasihi sesama kita dan alam ciptaannya. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besarnya cinta-Mu bagi kami, Engkau setia dan taat pada kehendak Bapa untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarkan kami untuk setia juga mengamalkan kasih-Mu yang tanpa batas itu kepada sesama kami,
dan seluruh alam ciptaan dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Golgota menjadi saksi Bunda Maria memeluk tubuh anaknya yang tak bernyawa dan kembali mengingat majifat, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Golgota menjadi saksi kesetiaan Bunda Maria yang berjalan dalam kedukaan. Tetesan air mata duka, irisan pilu, tertancap pedang, seturut nubuat Simeon. Bunda Maria adalah teladan ketaatan iman kita. Seluruhnya hidupnya untuk Yesus. Karena itu Sang Putra menghadiahkan ibunya untuk kita. Kita cuma diminta untuk setia menjaga ibunya di dalam gereja. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Maria, kami kagum melihat sikap-Mu, sikap cinta tanpa pamrih, setia dan percaya kepada Allah. Doakanlah kami agar kami mampu meneladan cinta-Mu, bukan hanya dalam kata-kata hampa, tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus Putra-Mu, Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tubuh penuh luka dibalut kain kafan. Wangi-wangian melumuri tubuh yang bersimbah darah. Masih tersisa para pengusung jenazah, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, serta beberapa perempuan dalam prosesi penguburan itu. Hari-hari ini kita saksikan banyak peti jenazah dan iringan mobil jenazah bergerak ke tempat pemakaman tanpa banyak keluarga dan seremoni. Corona memisahkan orang dekat dalam sekejap. Bagi kita yang percaya, makam bukan akhir dari ziarah. Lewat pemakamannya, Yesus sedang turun menyelamatkan dan memaklumkan warta gembira kepada jiwa-jiwa yang tertahan pada dunia orang mati. Di sanalah jiwa-jiwa orang jujur menantikan penebus dalam pangkuan Abraham, akan dibebaskan Kristus Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan, kepadamu kami percayakan hidup kami.
karena Engkau sendirilah jalan menuju hidup baru. Dengan rendah hati dan penuh keyakinan, kami boleh mengharapkan pembebasan dari wabah corona dan penyembuhan daripadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Saudara-saudari, dalam jalan salib ini kita melihat berbagai contoh semangat berbagi dalam diri orang-orang yang terlibat dalam perjalanan Yesus menuju Golgota. Bunda Maria, Simon dari Kirene, Veronica, perempuan-perempuan Yerusalem, dan puncaknya adalah Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita yang telah dipersatu Kristi mau diutus untuk berbagi, sehingga semangat berbagi semakin membara dalam diri kita dengan lebih ikhlas dan tulus membantu sesama yang membutuhkan. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena boleh mengikuti jalan salib Tuhan kami Yesus Kristus. Terlebih kami bersyukur karena Ia berkenan memberikan teladan unggul semangat berbagi di sepanjang jalan salib ini. Tumbuhkanlah dan teguhkanlah iman kami akan Yesus Kristus, sehingga kami dapat meneladan Dia sebagai gembala yang baik, semakin murah hati, dan dengan rendah hati giat melibatkan diri dalam berbagai permasalahan sosial di sekitar kami, terutama kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, dan intoleransi. Biarlah Roh Kudus mengobarkan semangat kami untuk menjadikan setiap orang dari seluruh alam ciptaan saudara kami untuk semakin ramah, rela menyapa, memelihara, giat saling membantu dalam lingkungan dan masyarakat kami. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan, Gembala, dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat jalan salib kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita tutup dengan lagu dari puji syukur nomor 487. Golgota tempat Tuhanku disalib celah, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Bapak Ibu guru wali kelas dan para siswa kelas 11 dan 12, ibadah jalan salib sudah selesai. Mari kita lanjutkan dengan menuliskan laporan kegiatan spiritualitas. Apabila dalam format laporan terdapat homili
Di situ terdapat homili dan bacaan kitab suci bisa dikosongi, tetapi bagian homili atau renungan diisi dengan refleksi. Silakan diisi dengan refleksi bagaimana kalian menghayati masa Prapaskah ini atau menghayati peristiwa jalan salib ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Setelah Anda selesai mengerjakan laporan kegiatan spiritualitas, silakan segera dikumpulkan ke SLC guru agama masing-masing. Langsung dikumpulkan, jangan ditunda besok atau minggu depan, agar kalian tidak menumpuk pekerjaan Anda. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Baik anak-anak, sudah selesai, silakan direfleksikan, tinggal 10 menit ya, sambil merefleksikan. Yang terakhir ada satu pengumuman, tadi saya sudah nge-share ke orang tua, ke grup orang tua ya, berkaitan dengan survei kegiatan graduasi dan prom. Kemungkinan orang tua kalian sibuk dan sebagainya, silakan dibantu orang tua untuk mengisinya. Kemungkinan orang tua tidak bisa melakukan itu karena kesibukan dan lain-lainnya. Itu ada pertanyaan anak-anak. Jadi survei itu sangat penting karena intinya kan prom atau graduasi ini dilaksanakan secara online tidak. Itu yang ditanyakan. Sehingga dari hasil survei itu sekolah bisa menindaklanjuti langkah-langkah berikutnya tentang graduasi ini. Silakan anak-anak. Nomor 4 belum datang ya, anak. Absensi dulu, nomor 4 belum datang. 9 belum datang. 12 juga belum datang. 15 24 25 31 35. Permisi, Pak. Absen 9 itu izin ya, Pak? Izin vaksin, Pak. Iya. Oke. 4 12 15 24 25 31 35 1 2 3 4 5 6 7. Kok tadi 31 ya? Siapa yang keluar ini? Harusnya 30. Harusnya 31 ya harusnya. Itu 2 3 4 5 6 7. Si Kegen tidak datang karena ada kegiatan mengenai pemakaman kremasi ya, berkaitan dengan kremasi kakek. Nomor 99 itu tidak datang berkaitan dengan vaksin.
Baik, yang sudah selesai, saya live dulu ya, Nak. Anda tidak usah keluar karena ini adalah Zoom Anda. Terima kasih, selamat pagi, semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya live dulu, Nak. Terima kasih, Pak. Iya, Nak. Ya, Pak.